proses ya mengandalkan oksigen di proses turun gulanya. Harusnya kalau apa kan di rumah sakit kan lebih diinfus apa segala macam gitu ya. Jadi pokoknya tidur ini ya, kayu kali pokoknya. Asmara lagi. Itu mau aku Kan sudah kurang diberi oleh aman ya atas kayaknya tuh ya. ya, hujan sini. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah bukalah mic-nya dulu biar kita salam kita dulu ya. Ayo buka mic-nya semua dulu. Ustazah semangat Ustazah kalau anak-anak Ustazah jawabnya rame-rame. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kan enak dengernya kan. Ustazah langsung semangat ini. Kakak-kakak semangat juga ya. Yuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustazah? Masya Allah. Yang lain apa kabarnya? Cuman Hana lah yang jawab. Yang lain apa kabarnya? Masya Allah. Siapa yang belum mengerjakan tugas? Ada yang belum mengerjakan tugas? Secepatnya ya kak. Hari ini paling lama. Kalau hari ini tidak dikumpul, Ustazah nggak terima lagi. Dah, nanti kita hitung-hitungnya di akhir semester aja kayak, ya kan? Jadi harus hari ini terakhir. Jadi kan enak ngerjakannya hari ini, nggak nunggu akhir semester. Ya, kita mulai materi kita di hari ini ya. Ya, kita kemarin sudah masuk ke prinsip kerajinan berbasis media campuran. Nah, adapun prinsip-prinsipnya ya yang di dalam perubahan strategi ya yang dilakukan di dalam membuat kerajinan berbasis campuran itu udah kita pelajari juga, ada beberapa ya kakak-kakak ya. Nah, hari ini kita masuk ke ini. Beberapa petunjuk sebelum melakukan perancangan produk ya agar tercipta bentuk produk kerajinan berbasis media campuran yang unik dan artistik. Nah, apa yang harus kita lakukan agar produk kita tadi kelihatan unik, artistik gitu ya. Yang pertama yaitu menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Ya, stilasi yaitu merubah bentuk ya kak ya, pengertian sederhananya stilasi itu merubah bentuk. Misalnya anak-anak ustazah di sini kayak minggu lalu ustazah jelaskan, misalnya menggambar sebuah daun, Nah, kalau anti sudah melakukan stilasi di daun itu, nah daun tadi dia akan berubah bentuk, namun orang tetap tahu ini adalah gambar sebuah daun gitu. Walaupun anti sudah merubah sedemikian rupa bentuknya, namun dia tidak menghilangkan bentuk aslinya. Orang tetap paham, oh ya ini gambar daun, cuman ini daunnya sudah dirubah atau distilasi. Nah, melakukan strategi perubahan ya menyederhanakan bentuk
produk kerajinan dilakukan dengan melakukan pengamatan ya. Jadi kita harus melakukan pengamatan pada produk asal sebagai objek perubahan. Ya, yang dilakukan adalah mengurangi bentuknya yang dirasa berlebihan. Ya, tutup dulu speakernya ya. Nanti kalau Ustazah sudah bertanya baru dibuka. Ya, yang kita lakukan adalah mengurangi bentuknya yang kita rasa berlebihan ya. Atau dengan cara menambah bentuknya jika kita rasa kurang menarik. Nah, itulah dia stilasi tadi. Ada bagian-bagian tertentu yang mungkin kita hilangkan dan mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kita tambah. Nah, jadi dengan adanya stilasi ini kita berharap ya anak-anak ustazah produk kerajinan berbasis media campuran yang kita hasilkan menjadi bentuk yang sangat artistik. Ya, menjadi bentuk yang sangat artistik. Nah, ini contoh di sini. Contohnya ini adalah hiasan kepala penari Bali. Hiasan kepala penari Bali. Ini barang pakainya ini, hiasan kepala penari Bali. Nah, sekarang mau kita menjadikan benda kerajinan dia ya kan. Jadi hiasan kepala penari Bali tadi disederhanakan menjadi hiasan ruangan. Ini ya Kak ya, entah jadi kap lampu atau hiasan yang kita letak di pojok ruangan gitu ya kan. Nah, terus menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangganya. Nah, jadi yang awalnya hiasan kepala penari Bali tadi, yang bagian ininya ini adalah terbuat dari logam ya kakak-kakak. Nah, bagian atasnya adalah bunga. Biasanya ini bunga asli, bunga Kamboja ini, bunga apa adenium ya namanya. Nah, ini bunga asli biasanya. Nah, setelah distilasi, nah dia kita jadikan barang kerajinan, ini jadinya, ini bagian hiasan ini terbuat dari logam. Dari logam. Nah, tiang ini terbuat dari besi, tiang penyangganya. Nah, sedangkan tempat dudukan ini adalah terbuat dari kayu. Ya, jadi di sini ada stilasi. Stilasinya apa? Menambah dan mengurangi. Ya, kita tambah di sini, yang kita tambah adalah besi sebagai tiang penyangga dan tempat dudukannya adalah kayu. Nah, ini adalah kerajinan berbasis media campuran. Ada logam, ada besi, ada kayu. Nah, ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya anak-anak ustazah. Produk hiasan meja dari kerang ya, dari kerang. Nah, awalnya ini adalah cangkang kerang. Anak-anak ustazah tahu kan kalau ini adalah cangkang kerang. Bahan awalnya. Nah, dilakukan di sini dirubah menjadi kerajinan berbasis media campuran. Nah, di sampingnya ini adalah contoh kerajinannya. Nah, jadi produk hiasan meja ini awalnya adalah cangkang kerang dan ini sudah bisa kita pakai kakak. Cuman dengan cara kita letakkan begitu saja di atas meja, ya kan? Jadi barang pajangan biasa taruh di meja gitu, diatur gitu ya kan, kita susun sedemikian rapi. Nah, namun di produk yang kedua dia sudah kita lakukan di sini stilasi, ya, stilasi menambah atau mengurangi dan sudah menjadi kerajinan berbasis media campuran. Campurannya di sini adalah cangkang kerang, ada bahan logam untuk hiasannya ini, untuk penyangganya dan juga dudukannya ini adalah terbuat dari logam.
Ya, yang awalnya dia cuma diletak di meja, sekarang setelah kita rubah, dia ada dudukannya, bisa berdirikan dia, kita tegakkan dia ya kakak-kakak ya. Nah, sehingga menjadi bentuk yang lebih kokoh dan artistik. Nah, dengan penambahan ragam hias yang terbuat dari logam ini juga menambah keindahan dan detail dari kerajinan berbasis media campuran ini. Nah, ini contoh kedua. Kalau yang pertama tadi adalah ini hiasan bunga penari, hiasan kepala penari Bali. Kita rubah menjadi kap lampu. Kap lampu menjadi kerajinan berbasis media campuran. Apa campurannya di sini? Logam, kayu, dan besi. Nah, contoh yang kedua adalah sebuah cangkang kerang yang pada awalnya hanya barang pajangan. Nah, untuk menambah nilai artistiknya, menambah estetiknya, kita menjadikan dia kerajinan berbasis media campuran. Kita campur dengan bahan logam yang kita ukir sehingga menjadi ragam hias dia di sini ya kakak-kakak. Ya, sehingga kerajinan kerang tadi bisa kita tegakkan atau kita berdirikan, tidak hanya kita letakkan di meja ya. Nah, itu tadi contoh-contohnya ya, anak-anak ustazah. Kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Kalau yang tadi ada stilasi, yang pertamanya, yang kedua adalah deformasi. Deformasi merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Nah, selain dari cara menyederhanakan bentuk ya, kita juga bisa merubah bentuk di dalam kerajinan berbasis campuran ini sehingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Nah, kenapa ini bisa kita buat sesuai dengan keinginan manusia yang ingin mempunyai produk yang bisa dipakai dalam jangka panjang misalnya ya. Jadi deformasi di sini bisa kita artikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Namun ya anak-anak ustazah, perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek dan produk asalnya agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Jadi kita betul-betul dulu tahu produk apa yang akan kita rubah, produk apa yang akan kita terapkan teknik deformasi ini. Jadi kita betul-betul paham, betul-betul kenal dengan objek dan produk asalnya. Nah, ini contohnya. Contoh ini adalah produk kerajinan terbuat dari bahan kayu. Ya, meski tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak tampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Dia tetap ya kakak-kakak ya, fungsinya sebagai kursi. Nah, namun setelah dilakukan deformasi atau perubahan bentuk yang permanen tadi, dia berubah bentuk. Di sini ada bahan campuran. Namun tidak tampak di mana bahan campurannya itu, tidak begitu kelihatan. Nah, contoh yang kedua. Ini adalah contoh yang kedua, produk kerajinan berbasis media campuran juga. Nah, karya ini terbuat dari keramik ya, dari keramik, fungsinya sebagai mangkuk. Ya, mangkok tahu ya anak-anak ustazah, mangkok. Namun bentuknya sudah diubah
terutama pada bagian dekorasi bagian dalamnya, sehingga tidak maksimal lagi berfungsi sebagai mangkuk. Namun keramik ini tetap digunakan sebagai wadah bunga atau lilin. Nah, kalau tadi mungkin keramik ini bisa jadikan mangkuk untuk kita wadah makanan. Nah, namun setelah dilakukan deformasi tadi terhadap di mangkuk ini, dia tetap berbentuk seperti mangkuk ya anak-anak ustazah. Namun mungkin di sini sudah tidak memungkin lagi untuk kita pakai wadah makanan, namun bisa dipakai untuk wadah lilin ya, lilin aromaterapi atau wadah bunga. Nah, ini contoh-contoh produk yang dilakukan deformasi. Nah, intinya anak-anak ustazah di dalam deformasi ini karena terjadi perubahan bentuk ya, perubahan bentuk di dalam produk kerajinan berbasis media campuran tadi. Nah, mungkin dia di sini ada terjadi perubahan fungsi. Ya, terjadi perubahan fungsi. Kalau seperti kursi ini anak-anak ustazah, mungkin kalau mau kita duduki seperti kita takut ya. Kira-kira jungkir balik enggak kalau kita duduk gitu. Nah, dia berubah fungsi di sini, dia tetap menjadi barang pajangan. Nah, tadinya dia adalah kursi barang fungsional, nah sekarang dia berubah menjadi barang pajangan. Ya, jadi karya seni rupa dari terapan dia menjadi seni rupa murni, betul-betul untuk pajangan. Nah, begitu juga dan mangkok tadi. Nah, dia awalnya adalah mangkok yang biasa anti pakai di rumah gitu ya kan. Nah, setelah kita lakukan deformasi di produk mangkok tadi, dia berubah, tetap fungsinya dia tetap berbentuk sebuah mangkok. Nah, fungsinya di sini tidak lagi untuk wadah makanan. Nah, kita bisa memakainya untuk wadah lilin gitu, tempat lilin, tempat bunga, atau tempat permen dan lain sebagainya. Nah, intinya terjadi perubahan fungsi kalau kita melakukan deformasi. Kalau stilasi tadi yang kita terapkan di produk berbasis media campuran kita, nah dia tidak banyak mengalami perubahan fungsi, ya, tidak banyak mengalami perubahan fungsi. Ya, Ustazah harap anak-anak ustazah paham ya dengan materi kita sampai di sini. Nah, itu tadi hal-hal ya, petunjuk yang harus kita perhatikan di dalam membuat produk berbasis media campuran ya, yang unik dan artistik. Kita lanjutkan. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Nah, kita masuk ke bagian B-nya, jenis dan karakteristiknya. Nah, untuk bahan yang bisa kita gunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran ini ya, anak-anak ustazah, sangat beragam. Ya, sangat beragam. Itu bergantung kepada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Nah, apa saja jenis bahan alam yang bisa kita pakai di dalam kerajinan berbasis media campuran ini? Itu ada kayu, ada logam, ada batu, ada keramik, ada kulit, ada serat, dan sebagainya. Nah, kalau ada bahan alam biasanya ada bahan buatan ya.
Nah, apa saja bahan buatannya yang bisa kita gunakan di dalam kerajinan berbasis media campuran? Ada plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Sudah? Baik, kita lanjut. Nah, ingat, karakteristik setiap bahan satu sama lain itu berbeda ya, anak-anak ustazah ya. Jangan disamakan. Nah, kita pelajari. Contoh bahan dasarnya adalah batu ya. Karakteristiknya kita pelajari satu-satu dulu. Nah, contohnya di sini batu. Tahu batu kan? Tahu batu? Pernah lihat kerajinan yang terbuat dari batu? Siapa yang tahu kerajinan yang terbuat dari batu? Batu akik. Ada yang lain? Apalagi kerajinan yang terbuat dari batu? Macam-macam ya anak-anak ustazah. Nah, batu terdiri dari batu permata dan batu mulia, dan ada juga batu akik. Nah ya, nah batu permata mempunyai nama dari huruf A sampai huruf Z ya, yang diklasifikasikan menurut kekerasannya, yang dikenal dengan skala Mohs dari 1 sampai 10. Nah, permata yang paling diminati di dunia adalah yang berkristal ya anak-anak ustazah, yaitu selain jenis batu mulia seperti berlian, zamrud, rubi, dan safir. Nah, batu-batu akik jenis anggur seperti biru langit, bungur, dan kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang, Lampung. Nah, ini juga sangat banyak diminati oleh kolektor. Kenapa? Karena kualitas kristalnya yang bagus. Nah, dari aneka bentuk batu tadi, tekstur dan warna batu ya, dia menarik dipadukan dengan kayu, logam, dan lainnya. Tapi banyak ya, banyak dipadukan dengan logam biasanya. Nah, kalau anti misalnya punya cincin permata misalnya, biasanya itu kan dipadukan dengan logam mulia, ya kan? Dipadukan dengan logam mulia. Nah, ini ada beberapa contoh produk kerajinan dari paduan bahan dasar batu. Nah, ini ya, batu dengan kayu. Ini ya anak-anak ustazah, batunya yang diukir. Nah, ini cuma sebagai contoh ya. Tapi ustazah tidak menyuruh anak-anak ustazah membuat seperti ini. Ini batu yang dipahat ya, batu yang dipahat sehingga menyerupai bentuk makhluk hidup. Ini tidak boleh kita kerjakan, ingat ya, ini cuma sebagai contoh. Nah, ini dipadukan dengan kayu. Di mana kayunya? Kayunya adalah bagian bawah ini sebagai tempatnya. Ya, anak-anak ustazah. Nah, contoh yang kedua adalah batu dengan logam, ya. Ini yang bulat-bulat ini adalah batunya. Nah, ini adalah logam. Terserah ini mau logam mulia, batu mulia, terserah. Nah, kadang ada juga yang biasa-biasa kayak bros jilbab ya anak-anak ustazah. Anti mungkin juga punya bros jilbab yang merupakan kerajinan antara bahan campur ya, kerajinan bahan campuran antara batu dan logam.
Nah, yang kedua contohnya adalah logam, ya. Bahan yang kedua yang kita ambil di sini adalah logam, ya. Logam banyak jenisnya, ya, anak-anak ustazah, seperti emas, perak, perunggu, besi, dan titanium. Namun, perak paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Kenapa? Selain harganya terjangkau, juga lebih diminati dan dengan berbagai bentuk penampilan. Nah, untuk logam dapat kita padukan dengan bahan lain seperti kayu, kerang, batu. Nah, proses pengecatan atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh produk berbahan campuran yang berbahan dasar logam, ya, anak-anak ustazah. Contohnya di sini adalah logam dengan kayu. Nih, keris, ya. Keris adalah logam dengan kayu. Terus ini ada cincin, yaitu perpaduan antara logam dengan batu. Nah, ini ada kalung, ini adalah perpaduan antara logam dengan kerang. Jadi rantai-rantai ini terbuat dari logam. Nah, di tengah-tengahnya diletakkan kerang. Nah, jadi antara logam dan kerang, ya. Contoh berikutnya adalah plastik, ya, bahan plastik. Nah, plastik banyak jenisnya, ya, anak ustazah. Mulai dari botol plastik, kantong plastik, gelas plastik, perabot dapur plastik, perabot rumah tangga plastik, dan lain sebagainya. Nah, namun ingat, botol lah yang paling sering dipadukan menjadi kerajinan berbasis media campuran. Kenapa? Selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih diminati karena mudah dibentuk. Nah, plastik memiliki sifat ada yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali, ya, seperti botol dan kantong. Ada juga yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya apa? Contohnya resin. Nah, ini tidak bisa didaur ulang. Nah, plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti apa? Dengan logam bisa, dengan kain bisa, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh produknya, ya, anak-anak ustazah. Contoh-contoh produk kerajinan berbasis media campuran, ya. Ini antara logam dengan plastik, ya, mainan anak-anak logam dengan plastik. Nah, kaki-kakinya ini terbuat dari logam, ya. Nah, badan-badannya dari mainan ini terbuat dari botol plastik, ya. Ada bekas deterjen, ya kan, ada bekas air mineral. Nah, ini kerajinan berbasis media campuran antara plastik dan logam. Nah, kalau yang berikut ini adalah plastik dengan kain pita, ya, plastik dengan kain pita. Jadi kerangkanya terbuat dengan plastik, kemudian dibalut dengan kain pita, ya. Ini adalah wadah tempat minuman, ya, tempat aqua gelas ini biasanya, ya, anak-anak ustazah. Nah, contoh bahan selanjutnya adalah kayu, ya. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan, ya, yang mengeras karena memiliki lignifikasi atau pengayuan. Baik, untuk kayu ini insya Allah minggu depan kita lanjutkan, masih panjang ke bawah. Nah, kita masih ada 1 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Untuk kayu kita lanjut minggu depan, berarti kita sampai sifat bahan yang plastik, ya. Nah, anak-anak ustazah, ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu sudah habis, ustazah juga tidak sempat nanya. Kita lanjut minggu depan, ya, Kak. Tugas hari ini paling akhir. Kalau hari ini tidak dikirim, ustazah nggak mau terima, ya. Baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ayo, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ibu.